Oke, Ibnu, silakan. Ya Ibnu, silakan Ibnu. Silakan. Apa yang mau tanyakan? Ya, terima kasih Pak Bobom. Jadi gini Pak Bobom, saya kan merasa ya pengen tahu lah Pak Bobom mengenai Alkitab kan. Ceritanya gitu Pak. Iya, tanya saja, Ya, ada masalah tanya. Kalau saya baca dari Perjanjian Lama kan kebanyakan tuh, terlalu banyak tuh, makanya saya fokus ke Perjanjian Baru tuh. Ya silakan. Matius, Yohanes, Injil Lukas. Saya tadi baca Injil Yohanes Pak Bom. Ya, silakan yang berapa? Terus masuk ke pasal 4, 41 berarti apa tuh? Pasal 4 ya atau gimana tuh? 41. Berarti pasal 4 ya? Yohanes 4 ayat 1, ya kan? Ya, terus. Jadi gini Pak Bom. Jadi gini Pak Bom. Dari Yohanes pertama sampai 4 saya belum di situ tidak melihat kata Tuhan, Pak. Ya. Baru di Yohanes 4 saya melihat ada kata Tuhan di situ, ya. Saya baca di Alkitab Sabda. Yohanes 4 ayat 1, baru di Yohanes 4 ayat 1 itu bunyinya begini Pak Bom. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis dan seterusnya gitu kan. Nah, di Alkitab Sabda ini saya klik tuh 41-nya Pak. Nah, jadi gini Pak Bom. Kan di sini ada beberapa Injil edisi ya. Edisi 2011, 2015 gitu kan. Bahkan dari tahun 54 juga ada nih Yohanesnya. Jadi kalau contohnya Pak Bom, di terjemahan tahun 1974 tertulisnya ketika Tuhan Yesus mengetahui. 2018 sama pun ketika Tuhan yang akan mengetahui. Nah, di 54 itu tidak ada kata Tuhan, tapi setelah Yesus mengetahui sebagaimana yang orang Farisi sudah mendengar. Jadi ada beberapa terjemahan yang ada kata Tuhan. Jangan kau ambil dari pendebat-pendebat muslim. Aduh dul. Jangan Alkitabnya biar enak begini ya. Saya bukannya marah, bukan. Kalau Alkitab tapi kalau ya kita diskusi, ini Ibnu. Karena tadi kan Ibnu bilang, Pak Bom saya ingin belajar. Nah, itu saya pegang kata-kata itu. Saya ingin belajar, ya udah tunjukkan belajar, tanyakan Pak Bom, ini saya punya Alkitab loh, ini aslinya. Itu kan namanya diskusi enak. Itu loh. Jangan ambil dari internet, percuma. Itu karangan-karangan semua. Jadi gitu Pak David. Ini kan Alkitab Sabda kan ini punya siapa? Emang punya Islam? Bukan, tunjukin Alkitab aslinya Pak Ibnu. Jadi jangan ambil di internet. Kalau internet itu banyak kok. Saya udah lihat pendebat-pendebat semua, akhirnya buntutnya palsu semua. Berarti Alkitab Sabda nggak dipakai nih atau gimana? Alkitab Sabda.org nggak dipakai atau gimana? Saya karena tidak punya Alkitab, saya baca di internet. Iya, nggak apa-apa. Itu di Alkitab mana? Enggak, Alkitab apa? Sabda. Yang coba mana? Sabda yang mana? Coba tunjukin. Iya, mana? Yang dimasalahin tunjukin. Ini kan udah muncul belum? Iya. Ya udah muncul. Iya. Maksud saya apa yang ditanyain? Jadi gini loh. Tahun 1974 ketika Tuhan Yesus mengatakan ada Tuhannya. 2018 ada Tuhannya. 54 tidak ada Tuhannya, Yesus doang gitu loh Pak. Maka itu kan sana gini nih. Ini memang Alkitab Sabda. Di sini kan ada namanya TL, BIS, TSI, TSI 13, TSI Selebar, ya, AVB. Ini masing-masing tadi saya sudah live Ibnu. Kamu lihat live saya. Ya, ini terjemahan ini setelah Yesus. Ini tidak pakai kata Tuhan, bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Ini penterjemahan masing-masing daripada tiap-tiap ini memang tidak selalu sama. Karena bahasa Indonesia berkembang. Nah, Ibnu, nih saya buka ya. Enggak, sebentar Pak Bomo, loh saya pakai data. Enggak, saya pakai data. Penterjemahan setiap tahun itu berbeda sesuai dengan perkembangan linguistik dan bahasa, gitu loh. Ya silakan. Ya jadi gini loh Pak Rai. Apa? Ya. Yang mau dipertanyakan apa? Enggak, yang jadi masalah apa? Yang menjadi masalah di sini apa? Ya.
Ah. Ini gini kemarin. Ah. Alkitab.sabda.org ini Heeh. terpercaya atau tidak menurut Pak Ray? Iya, terpercaya. Oke. Jadi gini Pak Ah. Ray. Yang Saya jadi kemarin masalah nih, apa? Enggak, yang jadi masalah Ibnu apa? Yang mau ditanya itu apa? contoh enggak gini loh Pak Ray. Ini Ah. kayak ada yang menggunakan kata Tuhan, ya kan? Iya. Tapi tidak pakai kata Tuhan gitu loh Pak Ada, Ray. iya, kan saya sudah jelaskan tadi penterjemahan itu pada setiap tahun, ini kan tahunnya beda-beda. Ya, penterjemahannya itu mengikuti bahasa perkembangan bahasa pada tahun itu, Ibnu. Contoh tadi saya baru live kan kata tuan ya itu pada tahun 1868 tahun abad ke-19 itu dibacanya tuan. Kemudian perkembangan bahasa kata-kata yang lain juga itu berbeda-beda. Contoh, nih saya kasih contoh. Makanya saya mau share screen ya. Gini loh. Sebentar Pak Ray, Ya, Pak Ray. sebentar. Bapak dulu dalam terjemahan yang lama Bapak tulisannya. Sekarang Bapak pakai K. Ya, terus kemudian ya saya jadi kalau bicara ini ayo sama saya. Ya, kalau Pak Enggak, Bom boleh nggak saya ngerti. potong, Pak Ray. Mumpung saya lagi Jangan buka dulu ini, Pak Ray. jangan dulu dipotong. Ya, saya bacakan sebegitu jauh ya. Yaitu kata Bapak, contoh Bapak dan Bapak. Baru kita jumpai pembedaannya secara harafiah tanpa uraian yang jelas melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia di bawah Celia Anton M. Mulyono. Apa yang dicatat oleh Kamus Resmi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K atas dua kata tersebut memang tidak kita jumpai dalam kasus kamus standar sebelumnya. Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh WJS Purwadarminta. Ya, dalam Kamus Purwadarminta itu kita hanya membaca satu kata lema saja, yaitu Bapak tanpa K. Ini artinya kata ini bisa dibaca Bapak. Bisa juga dibaca Bapak. Huruf K di situ Tidak merubah sesuai esensinya. dengan tidak merubah esensi. Sesuai dengan ejaan Suwandi, kamu aja nggak ngerti ejaan-ejaan ini. Ejaan Suwandi dimaksudkan untuk ganti kata koma yang dalam tulisan Melayu lama beraksara Arab gundul biasanya ditambahin dengan hamzah. Itu tanda koma. Contoh, Jumat. Jumat itu jum di atasnya pakai tanda koma baru at. Jumat, tapi sekarang disambung jadi Jumat, nggak pakai ada tanda komanya di atas. Contoh lain lagi. Nah, kalau ini urusan saya, kalau tanya Pak Bom nggak akan ngerti. Ya, ini baru saya live-kan tadi. Oke, Udah kita saya- bicara lagi. bicara. Sebentar, jangan, belum, kamu belum paham. Ada Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh JS Badudu yang bertolak dari Kamus Sultan Muhammad Zain. Ada dua lema. Jadi lema itu ya itu adalah bentuk-bentuk perubahan daripada terjemahan. Ya, terjemahan itu dari bahasa asli diterjemahkan. Pada tahun 1863 sudah diterjemahkan. Itu yang kamu baca terjemahan tahun berapa? Ya, itu sudah dikatakan ya. Ini saya akan berikan lagi supaya kamu paham ya. Kamu jangan hanya melihat di situ Yesus nggak ada Tuhannya, terus kamu bilang berbeda. Nggak ada, esensinya nggak akan berubah. Ya, jadi mengenai perkembangan bahasa, ya bahasa itu sudah berkembang dari tahun 1863. Pertama penterjemahan Alkitab di Indonesia. Ya, jadi itu sudah bukan berita cerita baru, ya. Kemudian di sini saya akan bacakan. Boleh saya potong? Ledeker, jangan potong dulu. Ledeker tahun 1863. Mengapa Tuhan menjadi Tuhan? Kalian kan ngotot. Oh, Yesus itu di dalam Yohanes 13 ayat 13 dikatakan di situ adalah kurios. Kurios itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Nah, itulah otak bumpet kalian. Kurios itu adalah kata yang ditujukan kepada manusia dalam sifat kemanusiaannya kurios, jadi Tuhan. Tapi ketika manusia itu berbicara ke sifat keilahian dan ketuhanan, maka dia menjadi
Theos, Tuhan. Ya, jadi penerjemahan Tuhan menjadi Tuhan merupakan masalah khas di Indonesia. Hadirnya huruf H dalam beberapa kata bahasa Indonesia, seperti dulu bahasa Indonesia asut, asut namanya, sekarang jadi hasut ditambah H di atasnya. Dulu bahasa Indonesia utang, sekarang jadi hutang. Dulu bahasa Indonesia terjemahan tahun abad 19 empas namanya, sekarang menjadi hempas. Dulu terjemahan silakan, sekarang jadi silahkan. Ya. Jadi itu penerjemahan perkembangan bahasa Indonesia itu berkembang. Ejaan Suwandi, ya, ejaan tadi Ledeker, ejaan itu udah berapa? Kamu nggak mengalami itu. Terus kemudian dari penerjemahan OE jadi U sekarang. Itu penerjemahan bahasa, itu namanya bahasa. Kamu permasalahkan hanya kata terjemahan yang di situ tidak ada kata Tuhan, Yesus, kamu mempermasalahkan, nggak jadi masalah itu. Itu nggak mengurangi esensi dari terjemahan itu. Kemudian saya baca lagi, ya, lafaz N dulu diterjemahkan jadi eng. Ya, ini bahasa Arab dulu, bahasa Jawa dulu terjemahan lama dibacanya Hana, sekarang Ono. Dulu terjemahannya Hapa, sekarang jadi Opo. Itu sudah ada sejarahnya. Saya punya ini kitab sejarahnya linguistik, ya. Gitu loh. Silakan. Oke. Apa mau Jadi, bicara Om Ibnu? Jadi gini Pak Ray, makanya kan saya kan di awal kebilang nggak apa-apa Bom. Saya ke Pak Ray aja Apa? deh. Nggak, Ya. saya ke Pak Ray aja deh. Oke, sama saya. Cerita mengenai Adam sampai Yesus itu ceritanya Iya. gimana Pak? Kan di Israel. Ceritanya di Israel. Oke. Ceritanya di Israel. Oke, sebentar. Ceritanya di Tidak Israel, ada Bom. cerita Nabi. Saya ingatkan lagi, Ibnu, kamu kan bertanya, tidak ada cerita Nabi di luar Israel. Iya sebentar. Kalau Oke, ada cerita Nabi di Iya, oke. luar Israel itu nggak benar. Silakan langsung. Oke. Iya makanya gini Ya. Pak Ray. Ya, langsung jalan. Silakan. Jadi gini Pak Ray. Makanya kan clear kan ceritanya di Israel kan. Berarti kan di Iya. Indonesia kan ada terjemahan kan Pak. Bener nggak? Iya. Oke. Sekarang saya tanya kepada gini Pak. Maksudnya Apa? kita akan percaya kepada sumber yang ibaratnya yang lebih dekat atau percaya kepada terjemahannya Pak? Oh, dua-duanya dia percaya. Dua-duanya dong Ibnu. Lah, sekarang Gimana sih? Al-Quran kamu bahasa Arab. Sekarang diterjemahan di sini, kamu Oke. percaya nggak sama Sekarang terjemahannya? ini aja Pak. Oke, Nah, apa? Al-Qur'annya aja nggak begitu kok. Ayo Iya. Ibnu jujur tentang sejarah Al-Qur'an. Ya, Sebentar. biar Ini Pak, biar Al-Quran Pak, nanti saya akan ke sana. Nanti saya akan ke sana. Oke, terus. Ini Ibnu. gimana Pak Ray? Kita Oh, Ibnu, jangan Ayo. kau lari ya. Nanti kita tanya kau Al-Quran kau jelaskan. Iya. Jangan kau Ya. lari ya. Oke, silakan. Jadi Silakan. Saya Ya. skin, jadi Pak. gini Pak Ray. Hmm, Oke, lanjut ya, Pak Ray. ya, ya. Saya sudah berbicara dengan Buti waktu itu kan. Buti, berarti Buti Trinitas toh, ada Putra Tuhan, Bapa ya kan. Saya Bapak Pak Ray gini aja Pak Ray. Enggak gini, Ibnu, sebentar, saya potong dulu. Ibnu, Saya belum- sebentar. Pak Ray tadi panjang banget, Enggak, Pak. Saya belum sebentar. ngomong, Pak. Sebentar, kamu ngomongnya lari ke sana kemari. Kamu topiknya apa yang kamu mau tanya? Jangan lari ke sana kemari. Topik apa yang kamu mau tanya? Loh kan Kamu larinya kemana-mana. Tadi Yohanes 4, sekarang ke bahasa ini asli. masih ada hubungannya, Sama, Pak. ayo. Ini masih ada hubungannya toh. Topiknya Ini masih ada apa? hubungannya, toh. Iya, Ya kan enggak saya ada belum hubungannya. ngomong sama Bang Dedko udah. Enggak ada hubungannya. Topiknya apa? Kamu mau tanya, silakan. Difokus saja, difokuskan. Topiknya apa? Oke, Pak Ray. Jadi gini Bang Ray. Ya, topiknya Saya apa? nanya ke Bang Ray. Saya nanya ke Ya, Pak Ray. topik, Ini sebenarnya- topiknya apa? Topiknya apa? Ada Kurius, Topiknya apa? Kurius, ada Kurius. Topiknya apa? Itu ada Kurius. Yang kamu mau tanyain? Loh, kita kan sedang berbicara ketuhanan Yesus kan, Pak? Iya, oke. Jadi ketuhanan Ya, Yesus berarti kamu ketuhanan. mau tanya. Kita kunci di ketuhanan. Kunci di ketuhanan. Kunci ya. Kunci ya Sekarang- ketuhanan ya. Oke. Kamu tanya ketuhanan ya, jangan lari Bukan, kemana-mana. Pak. Saya Ya. udah sabar loh, Pak. Oke, Lo kok lihat bukan ini ya, apa? teman-teman lihat ini ya. Ini sudah saya share screen. Itu bahasa aslinya. Kata Bang Ibnu kita mau cari aslinya. Aslinya ini ada log, kurios. Nih, Iya. nih ya. Mau apa?
Nih. Kau jangan Enggak, percaya bahasa Indonesia, kau percaya yang aslinya nih, kitab Nih, aslinya nih. bahasa. Tuh, Lord. bahasa Yunani Lord. tuh. Nih. Nih ya, Berarti bukan God ya? Lord. Ya Lord Tuhan. itu Tuhan. Aduh, belajar bahasa Inggris di mana kau? Lord sayang? itu Tuhan, Ibnu. Nih. Oke. Ini lanjut ke apa? Ayo. Enggak nih apa saya Oke, lanjut. Terus, Sebentar terus. Pak Yuel. Sebentar Ya, Pak ya, Yuel. Bahasa Oke, Yunani, udah Pak. paham. Yunani. Udah paham toh? Udah, Itu ya. udah, oke. Itu bukan Oke. berarti Sekarang bukan God ya? Bukan God ya? ya Oke. sekarang berkenaan keutuhanan Yesus apa mau kamu tanya? Ya, ini kan kita kan fokus ke Alkitab aja Bang Ray. Iya, Oke. ketuhanan Yesus. Ayo apa? Oke. Saya Hmm. pikir ya kalau bagi saya sih mohon maaf Bang Ray. Saya mohon maaf bagi Hmm. saya mungkin Hmm. saya ketika ada begini saya akan ke bahasa yang lebih dekat dengan apa namanya ketika Apa? itu ada kalau bagi saya kalau Bang Ray Iya. gimana silahkan enggak Bahasa ini bagi dekat saya. itu apa? Bahasa lebih Bahasa dekat yang itu apa? terdekat apa? Bahasa Ya kan yang berarti dekat kan apa ke maksudnya? Israel atau ke Aramai kan begitu kalau bagi saya. Iya, kamu mau bahasa Aramaik atau mau bahasa Ibrani? Ayo. Sebentar saya ngomong dulu. Saya boleh ngomong Iya, nggak nih? silakan. Iya, Oke. silakan. Bang Ray, di Ya. Alkitab itu Pak Hmm. ada kata Bapa, ya. Iya. Iya. Ada kata Tuhan, Iya. ada kata Allah, Iya. kan? Ada kata Iya. anak Allah. Iya. Terus. Terus apa lagi? Saya, Pak, Ah, ketika penerjemahan, kapan Nah. sih menggunakan kata anak Allah? Kapan sih menggunakan kata Tuhan huruf gede? Kapan sih Hah? menggunakan kata Bapa? Itu gimana, Pak? Tergantung tadi bahasa saya- aslinya. sebentar Pak, sebentar. Gampang jawabnya. Sebentar Pak. Tadi saya udah jelaskan itu Alkitab itu sudah diterjemahkan dari tahun 1683 Ibnu. Itu sudah ada kata 1683. udah kata ada anak Allah, ada Tuhan, ada Tuhan, Maksudnya gitu loh, ada Pak. Allah, Pak. ada apa lagi? Apa? Maksudnya Kan apa? udah bilang kapan Ah. menggunakan kata Bapa, kapan menggunakan kata Tuhan huruf gede, kapan menggunakan kata anak Allah, kapan menggunakan Allah. Ya silakan Sejak- tergantung kalimat ya sejak- dong. gitu. Bang, tergantung silakan tunjukkan, Bang. tergantung Bang, silakan konteks, tunjukkan, Bang. Nggak usah kelamaan, Bang. tergantung Bang, konteksnya. tunjukkan aja Bang Ray, jangan usah kelamaan. Apanya Ibnu. maksudnya? Benar. Enggak. Segini Ibnu, kamu bertanya kapan dipergunakan kata Allah, kapan dipergunakan karena anak Allah, maksudnya kapan apa ini? Oke, saya ulangi lagi Bang Ray ya. Saya ulang lagi Bang Ray. Enggak, kapan apanya Saya di dalam dulu, Alkitab Bang Ray, atau dulu. terjemahannya? Ya apa? Ya. Bang Ray, Ya. iya kita ada kata Bapa enggak saya tanya? Ada banyak Ada kata Allah enggak ribuan. saya tanya? Ada kata apa? Ada kata Allah enggak saya tanya? Ada, Ada kata anak Allah nggak bukan saya tanya? Allah. Allah. ada, Ada kata Tuhan nggak saya tanya? ada. Ada. Ya sudah, tunjukkannya ke bahasa Aramaiknya apa? Kalau Tuhan tuh Aramaiknya apa? Kalau anak Allah Aramaiknya apa? Nah, kalau bertanya Kalau begitu Bapak baru Aramaiknya saya apa? jawab. Gitu loh. Simpel aja, Bos. Ibnu denger ya pakai kuping ya Ibnu, jangan pakai pangsit. Gampang Ibnu, jawabnya itu. Kata Bapak itu, Bapak, anak Allah, Allah itu adalah semuanya, itu adalah julukan, itu adalah sebutan kepada yang namanya YHWH. He Delari. kabur. Ya Sudah. enggak apa-apa. Saya jelaskan aja. Jadi dia mereka ini ya umat-umat botol ini kan memang mempertanyakan itu. Ya, kapan kata Bapak? Bapak itu disebut di dalam Alkitab Ibrani, di dalam bahasa asli itu Adonai, Elohim, Allah, ya, Elohe, Eloi. Itu semua disebut. Anak Allah ada disebut di bahasa Yunani Hotheos, ya, Hokurios. Harus ada definite artikelnya di depan. Kalau hanya theos aja semua theos. Berhala juga theos. Berhala juga kurios. Adam aja disebut kurios. Tapi tidak pakai ho di depan. Kalau pakai ho kurios itu berarti sifat kealahan, sifat ketuhanan.
Harus dilihat, makanya di bahasa aslinya tadi, di bahasa Yunani disebut hokurios, bukan kurios saja. Bener nggak Pak Yuel? Buka lagi. Ada kata ho-nya nggak di depan? Ada. Oh, Nah, ada hokurios. Kalau tidak ada ho-nya, berarti dia hanya kurios, dia tuan. Dia hanya tuan sebagai manusia, tuan Nah, itu. tanah, tuan takur, tuan rumah. Itu kalau hanya kurios. Di sini jelas, di sini hokurios. Hokurios itu adalah sifat ketuhanan. Itu hokurios itu sama dengan theos. Makanya ketika membaca kita harus lihat di depannya ada definite, itu namanya definite artikel. Ada Ya, kata betul. sandangnya, hotheos, Betul. hukurios. Seperti firman, sang firman. Iya, sang firman, Sudah firman, beda. sang firman. Ya, Gitu loh. Sudah Jadi beda. ini otak-otak botol ini mereka mau memaksakan kehendaknya. iya. Gitu loh, paling dengan tidak. kebotolan Rasanya- mereka. Rasanya mereka tuh nggak nyampe, Bang. Jadi gini loh, kan Nggak nyampe. setiap daerah itu kan punya penyebutan masing-masing. Bagaimana cara mengenal Tuhannya kan begitu kan ya. Iya. Orang Ibrani itu nggak bisa ngomong YHWH itu terusan gitu ya. Karena Iya. kata itu benar-benar kata suci. Iya. Hanya Coba. Iya. hanya waktu-waktu tertentu saja ngomong YHWH kan begitu kan. Nggak boleh Nggak orang boleh sembarangan. orang Yahudi kalau berbicara YHWH mati Pak. Iya. Nah, makanya Gitu pakai loh. sebutan Elohim, Adonai, Iya. gitu. Nah, mereka Iya, nggak Pak. ngerti soal itu. دورت كتير على شيء